Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Iya, baguslah kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, di masa pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan, yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Anak-anak masih ingat apa saja 3M? Masih. Yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Ya, betul sekali. Memakai masker. Jadi, kalau anak-anak keluar rumah, ingat menggunakan masker. Yang kedua, apa anak-anak? Mencuci tangan. Ya, betul sekali. Mencuci tangan. Kalau kalian habis keluar rumah, habis mengambil benda-benda yang kotor, tolong dicuci tangannya supaya tetap bersih. Yang ketiga, apa anak-anak? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak itu minimal 2 meter ya anak-anak. Nah, nanti selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tidak boleh bermain dan ribut. Jadi anak-anak selama pembelajaran tidak boleh bermain, tidak boleh ribut. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Jadi selama pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian yang ketiga, mematikan mikrofon saat tidak bertanya atau menanggapi. Jadi apabila kalian tidak menanggapi jawaban atau memberikan jawaban, anak-anak matikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu teman yang lainnya. Dan jika ramai di rumahnya, tolong matikan mikrofonnya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah ya, kalian semuanya sudah. Sudah, Bu. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Seperti ini linknya. Apakah anak-anak sudah melakukan absen? Sudah. Ya, bagus sekali. Anak-anak semuanya sudah mengisi absennya. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ide Sang Yang Widi Wase senantiasa melindungi kita dalam pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh Raja. Silakan Raja, pimpin doanya. Ya Raja, mungkin gangguan sinyal, coba dipimpin oleh Rizka. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rizka sudah memimpin doanya. Nah, sekarang mari kita melakukan tepuk PPK. Kita lakukan bersama-sama ya anak-anak ya. Ibu yang mimpin. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulangi lagi sekali anak-anak yang semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Sebentar. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan tepuk PPK dengan semangat. Untuk selanjutnya, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, mari kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Maju Tak Gentar. Silahkan kalian ikut bernyanyi bila Ibu sudah putarkan videonya. Ya anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, tadi Ibu lihat kalian sudah bernyanyi dengan semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, apakah sebelum kalian tidur sudah mematikan lampu pada malam hari? Sudah. 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 Apa tujuan kalian mematikan lampu tersebut? Untuk menghemat penggunaan. Bagus sekali untuk menghemat penggunaan sumber energi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tema, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku. Kemudian subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran 3. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video saat Zoom meeting, siswa dapat menganalisis cara menghemat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi melalui Zoom meeting, siswa dapat menyajikan hasil analisis tentang cara menghemat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah mengamati gambar pada LKPD, siswa dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bagi sumber daya alam. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bagi sumber daya alam. Yang kelima, setelah melakukan wawancara dengan narasumber, siswa dapat mencatat informasi tentang perilaku yang dapat merusak lingkungan. Yang keenam, setelah melakukan wawancara dengan narasumber, siswa dapat membuat laporan hasil wawancara tentang perilaku yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang ketujuh, setelah berdiskusi melalui Zoom meeting, siswa dapat menyajikan laporan hasil wawancara tentang perilaku yang dapat merusak lingkungan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sekarang
Coba anak-anak amati video yang akan Ibu tayangkan. Jadi setelah Ibu putarkan videonya, anak-anak amati apa saja yang terdapat di dalam video ini. Dan mic-nya tolong dimatikan dulu supaya anak-anak konsentrasi untuk menonton videonya. Ibu putarkan ya. Listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu, penggunaan listrik di Indonesia didominasi oleh pabrik, perkantoran, dan rumah sakit. Penggunaan listrik, jika penggunaannya berlebih, akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan jika penggunaan listrik secara berlebih antara lain, Indonesia akan mengalami kegelapan, naiknya suhu global yang menyebabkan perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, cadangan listrik berkurang, dan pengeluaran biaya semakin membesar. Adapun cara sederhana Nah, anak-anak, kalian sudah memperhatikan videonya tadi? Sudah. Ya, bagus sekali anak-anak. Apa yang kalian dapat amati dari video tersebut? Tentang apa anak-anak? Naiknya suhu global. Ya, tentang naiknya suhu global. Apalagi anak-anak? Indonesia akan mengalami kegelapan. Ya, Indonesia akan mengalami kegelapan. Kemudian? Permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut. Ada lagi anak-anak? Cadangan Listrik berkurang. Ya, cadangan listrik berkurang. Wah, bagus sekali. Berarti anak-anak semua sudah mengamati video tersebut. Nah, dari apa yang kalian sebutkan tadi, itulah dampak penggunaan energi listrik secara berlebihan. Ya. Nah, anak-anak, dari video yang kalian amati tersebut, bagaimanakah cara mengatasi dampak penggunaan energi listrik secara berlebihan? Gimana caranya mengatasi hal tersebut, anak-anak? Menghemat energi listrik. Coba Prita, keraskan suaranya, Gek. Mengurangi penggunaan sumber energi. Bagus sekali Prita, yaitu dengan mengurangi penggunaan energi listrik anak-anak. Bagaimanakah caranya? Coba anak-anak perhatikan. Ini gambar apa anak-anak? Kira-kira ini gambar apa? Apa yang sedang dilakukan? Ya, mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Misalnya kalau anak-anak mandi di kamar mandi, menyalakan lampu. Setelah kalian menggunakan lampunya, apa yang kalian lakukan? Mematikan lampu. Ya, bagus sekali. Mematikan lampunya supaya energi listriknya tidak terbuang sia-sia. Jadi tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Kemudian perhatikan, ini gambar apa anak-anak? Mematikan AC. Selesai digunakan. Iya, kurangi
penggunaan AC. Kalau memang kalian panas pada pagi hari, pada siang hari, atau sore hari, kalian masih bisa menggunakan udara secara alami tanpa menggunakan AC. Jadi dapat menghemat sumber energi listrik. Kemudian, nah ini gambar apa anak-anak? Televisi. Mematikan televisi. Mematikan televisi setelah menggunakannya. Jadi televisi ini termasuk alat elektronik anak-anak. Seperti yang kalian katakan tadi, setelah kalian menonton, kalian wajib mematikan televisi supaya tidak menggunakan sumber energi secara berlebihan. Nah, ini gambar apa anak-anak? kulkas. Di rumah kalian punya kulkas? Punya. Apakah isi kulkasnya banyak begini makanannya? Iya. Iya. Yang bilang iya, wah enak ya kalau di kulkasnya banyak makanan. Jadi jangan meletakkan makanan panas ke dalam kulkas karena nanti dapat menggunakan sumber energi secara berlebihan anak-anak. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, anak-anak ibu pintar-pintar sekali ya. Nah, sekarang ini gambar apa anak-anak? Menaiki sepeda motor. Ya, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau misalnya kalian belanjanya di warung dekat dengan rumahnya, lebih baik anak-anak jalan kaki. Jangan minta diantar sama orang tuanya. Selain menghemat energi, anak-anak juga mendapatkan kesehatan karena berjalan kaki. Nah, kalau ini gambar apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, itu adalah gambar seorang anak lagi mengisi air pada bak kamar mandi. Jadi, setelah air pada bak kamar mandi itu penuh, kalian harus mematikan apa? Kerannya, ya, supaya tidak menggunakan sumber energi secara berlebihan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika kalian tidak melakukan hemat energi? Nah, yang akan terjadi adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Selain penggunaan energi listrik yang berdampak bagi lingkungan, jadi apalagi dampak-dampak yang lainnya yang disebabkan oleh manusia? Coba anak-anak perhatikan. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia bagi sumber daya alam. Nah, yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Menebang pohon. Iya, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, kalau di gambar itu adalah penebangan pohon anak-anak. Penebangan pohon yang dilakukan di hutan. Kalian tahu hutan yang di Sange? Tahu. Pernah ke Sange? Nah, kalau misalnya pohon pada hutan yang di Sange itu ditebang, apa yang terjadi anak-anak? Maunya tidak memiliki habitat, tidak memiliki rumah. Iya, bagus sekali. Monyetnya tidak memiliki tempat tinggal lagi. Sehingga keseimbangan ekosistem yang ada di hutan yang di Sange itu menjadi terganggu. Bagus sekali ya, Bening dan anak-anak yang lainnya. Kemudian ini gambar apa anak-anak? Tidak. Iya, menyemprot dengan menggunakan pestisida. Anak-anak pernah melihat para petani menyemprot dengan menggunakan pestisida?
Nah, apakah hal yang dilakukan tersebut baik? Tidak. Tidak. Ya, kenapa tidak baik? Karena apa, anak-anak? Dapat merusak. Karena apa? Dapat merusak tumbuhan. Dapat merusak tumbuhan. Selain itu, bagus sekali Rama. Dapat membunuh hewan lainnya yang menguntungkan. Ya, jadi keseimbangan ekosistem akan terganggu juga kalau menggunakan pestisida secara berlebihan. Kemudian, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar laut ya. Apa yang terjadi di laut? Eksploitasi sumber daya laut. Nah, jadi biasanya eksploitasi itu dilakukan dengan pengeboran minyak bumi yang ada di laut. Nah, jadi apabila pada saat pengeboran minyak bumi itu minyaknya tumpah atau bocor ke laut akan dapat menyebabkan hewan-hewan di laut kesulitan untuk bernapas. Jadi lama-kelama ikan atau hewan yang di laut itu akan menjadi apa anak-anak? Mati. Iya, akan menjadi mati. Sama keseimbangan ekosistem laut itu akan terganggu. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini gambar apa? Orang sedang apa anak-anak? Mengantri. Mengantri untuk apa? Perpindahan. Iya, perpindahan penduduk. Orang lagi mau pergi dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Apa yang terjadi jika satu daerah itu dipadati oleh penduduk anak-anak? Lingkungannya akan bagaimana? Lingkungannya akan menjadi padat dan kumuh anak-anak. Jadi lingkungan menjadi tidak bersih. Seperti itu anak-anak. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor. Apa dampaknya bagi kalian kalau penggunaan kendaraan bermotor? Apa yang terjadi? Polusi. Ya, udara tercemar, terjadinya polusi udara. Kan menjadi padat. Polusi udara itu bagaimana anak-anak? Apakah baik? Tidak. Nah, tidak dapat mengganggu kesehatan kalian. Jadi tolong kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Sudah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Iya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, sekarang anak-anak harus tahu apa itu komponen dari wawancara. Apa saja komponen yang harus ada di dalam laporan wawancara? Yang pertama apa anak-anak? Wawancara. Harus ada tanggal wawancara. Bismillah, Bu Ayan baru bergabung. Inggih, Om Swastiastu, Ibu. Suksema Nggih. sudah mendampingi. Nggih. Ibu tadi ke Gusti Ayu sama Bu Dian, Yusmira, nggih. Inggih, suksema Ibu. Sebentar biar dapat Bu Ayan lihat aja, nggih. Lanjut Yusmira. Inggih, suksema Ibu. Nggih. Nah, yang pertama ada tanggal wawancara. Kemudian yang kedua, apa anak-anak? Nama Ya, nama pewawancara. Kemudian yang ketiga, Pertanyaan yang akan diajukan. pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat,
Nama narasumber. Narasumber. Iya, nama narasumber. Yang kelima, Jawaban narasumber. Jawaban narasumber. jawaban narasumber. Yang keenam, Kesimpulan. Bulan. ya, kesimpulan. Jadi, itu komponen dari wawancara yang akan kalian lakukan nanti. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dan kita lanjutkan diskusinya pada WA grup anak-anak. Di dalam LKPD tersebut nanti kalian melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak menganalisis gambar. Yang kedua, anak-anak melakukan wawancara dengan anggota keluarga kalian. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah ada petunjuk dan sudah ada langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD. Seperti itu anak-anak, jadi Ibu akan bagikan setelah anak-anak keluar dari Zoom Meet ini. Kalian mengerjakannya selama 30 menit. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah mengerti semuanya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah mengerti. Jika sudah mengerti, silakan anak-anak keluar dari Zoom Meet ini dan kita lanjutkan diskusinya pada WA Group. Semangat ya anak-anak ya, mengerjakan LKPD-nya. Silakan anak-anak keluar secara mandiri. Bu. Bu, Oke, Satria, kenapa Gus? nanti kembali lagi ke sini, ke Zoom-nya. Inggih, kita lanjutkan dulu diskusinya pada WA Group, nggih. Ya, Bu. Swastiastu, Ibu. Ismira, Yang Ibu, Swastiastu. nggih. Lanjut dah LKPD, sedang LKPD niki nggih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sudah semuanya ya masuk ke Zoom Meet ini? Sudah. Ya, Ibu lihat juga sudah semuanya masuk. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, jadi ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu anak-anak. Jadi sekarang kalian melakukan presentasi hasil LKPD-nya. Nah, tadi pada saat diskusi pada WA Group, apakah ada masalah anak-anak? Tidak. Ibu juga lihat tadi tidak ada masalah, semuanya lancar. Jadi sekarang dilanjutkan dengan presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama anak-anak? Ayo, siapa yang mau presentasi pertama?
Silakan Prita, presentasi yang pertama, Nak. Karena pertama kali mengirimkan tugasnya pada WA grup Ibu. Kegiatan pertama. Setelah mengamati gambar, hasil yang diperoleh adalah gambar A. Saya tidak setuju dengan gambar A karena memperlihatkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Perburuan hewan secara liar berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat mengganggu pelestarian alam. Gambar B. Saya sangat setuju dengan gambar B karena memperlihatkan beberapa orang sedang menanam pohon. Perilaku tersebut berdampak positif bagi lingkungan. Gambar C. Saya tidak setuju dengan gambar C karena memperlihatkan seseorang sedang menebang pohon secara sembarangan. Perilaku tersebut berdampak negatif bagi lingkungan. Gambar D. Saya sangat setuju dengan gambar D, menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti, membersihkan saluran air dengan melakukan hal tersebut dapat berdampak positif sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Iya, bagus sekali. Prita sudah menyampaikan dengan percaya diri. Nah, untuk teman-temannya yang lainnya, apakah ada pendapat yang berbeda? Tidak. Tidak. Tidak, semuanya sama ya. Sekarang coba Devia, sampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya yang wawancara. Laporan hasil wawancara. Nama narasumber ayah, jawaban. Membuang sampah sembarangan di selokan dan di sungai. Ibu, membuang limbah binatang ke sungai. Kakek tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan rumah. Nenek tidak mau mengumpulkan sampah plastik sehingga berserakan di mana-mana. Kakak menyemprot padi di sawah dengan menggunakan pestisida. Ya, bagus sekali Devia. Sudah berani menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ibu acungi 2 jempol untuk Devia. Sekarang dilanjutkan oleh Bening. Silakan Bening, sampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya yang kegiatan pertama. Anak-anak yang lainnya menyimak apa yang disampaikan oleh temannya. Siapa tahu ada jawaban yang berbeda. Setelah mengamati gambar, hasil yang diperoleh adalah gambar A. Saya tidak setuju dengan gambar A karena memperlihatkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Perburuan hewan secara liar berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat mengganggu pelestarian alam. Gambar B, saya sangat setuju dengan gambar B karena memperlihatkan beberapa orang sedang menanam pohon. Perilaku tersebut berdampak positif bagi lingkungan. Gambar C, saya tidak setuju dengan gambar C karena memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Perilaku tersebut berdampak negatif bagi lingkungan. Gambar D, saya sangat setuju dengan gambar D karena gambar D menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Dengan melakukan hal tersebut dapat berdampak positif sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Ya, bagus sekali Bening. Ibu acungkan 2 jempol untuk Bening karena menyampaikan dengan baik sekali dan sudah percaya diri. Nah, sekarang selanjutnya Rizka. Rizka, silakan sampaikan hasil pengerjaan LKPD pada kegiatan kedua, yaitu wawancara. Teman-teman yang lainnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rizka. Silakan, Nak. Ya, Bu. Kesimpulan LKPD kegiatan kedua. 1. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, maka dapat disimpulkan kegiatan yang dapat merusak lingkungan sekitar adalah: pertama, membuang sampah sembarangan di selokan dan di sungai. Kedua, membuang limbah binatang ke sungai. Ketiga, tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan banjar. Keempat,
tidak mau mengumpulkan sampah plastik sehingga berserakan di mana-mana. Kelima, menyemprot padi di sawah dengan menggunakan pestisida. Iya, terima kasih Rizka sudah menyampaikan dengan bagus sekali. Sekarang dilanjutkan oleh Raja. Raja menyampaikan kegiatan yang pertama, yaitu menganalisis gambar. Silakan Raja, sampaikan hasil LKPD-nya. Kesimpulannya, Bu, apa gambarnya? Gambarnya. Gambar A. Saya tidak setuju dengan gambar A karena memperlihatkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Pemburuan hewan secara liar berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat mengganggu pelestarian alam. Gambar B. Saya sangat setuju dengan gambar B karena memperlihatkan beberapa orang sedang menanam pohon. Perilaku tersebut berdampak positif bagi lingkungan. Gambar C. Saya tidak setuju dengan gambar C karena memperlihatkan seseorang sedang menebang pohon secara sembarangan. Perilaku tersebut berdampak negatif bagi lingkungan. Gambar D. Saya sangat setuju dengan gambar D karena gambar D menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Dengan melakukan hal tersebut dapat berdampak positif sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Iya, terima kasih Raja sudah menyampaikan dengan baik sekali. Bagus sekali Raja. Tepuk tangan buat teman-temannya anak-anak. Ya, sudah cukup ya tepuk tangannya. Nah, itu adalah presentasi dari beberapa teman-teman kalian. Apakah apa yang disampaikan sama teman kalian itu ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Tidak. Sama ya anak-anak ya? Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu semuanya sudah sesuai, sudah benar anak-anak. Jadi kalian sudah menganalisis gambar, kemudian kalian juga sudah melakukan wawancara dengan anggota keluarga. Jadi kalian melakukan wawancara dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, nenek, ataupun saudara kalian yang ada di rumah. Nah, untuk yang lainnya tetap semangat mengikuti pembelajaran. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk semangat. Mari kita tepuk semangat anak-anak. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi sekali. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Apakah kalian sudah semangat anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru tanya, apakah kalian mendengar suara Ibu Guru dengan jelas? Sudah mendengar. Dengar. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, dari semua pembelajaran kita tadi, apakah pembelajarnya menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Kalian suka mengikuti pembelajarannya? Suka. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang, jika kalian masih semangat dan sudah semangat, siapa yang dapat menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. coba nak, Devia, sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya pertama yaitu
Mematikan lampu jika tidak digunakan, merebus air secukupnya, seperlunya. Hindari menyimpan makanan yang hangat di dalam kulkas. Kesimpulan yang kedua yaitu penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor. Kesimpulan yang ketiga adalah wawancara dengan orang tua tentang kegiatan yang dapat merusak lingkungan sekitar. Ya, bagus sekali Devia sudah menyampaikan kesimpulan dengan sangat lengkap. Tetapi ada sedikit kata-kata yang mungkin bisa diperbaiki. Devia membilang eksploitasi ya anak-anak ya. Kemudian bermotor, bukan bermontor. Ya, Devia. Ya, terima kasih Devia. Gimana anak-anak yang lainnya, ada yang ingin menambahkan? Tidak. Bu. Sudah lengkap ya? Tidak. Ya, kalau sudah lengkap, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang mengerjakan soal evaluasi. Jadi, mengerjakan soal evaluasi ini nanti anak-anak lakukan setelah anak-anak keluar dari Zoom Meet ini. Untuk linknya akan Ibu bagikan pada WA Group. Nah, seperti ini nanti linknya anak-anak. Jadi, dalam bentuk Google Form. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, mengerti. Jika sudah mengerti, besok anak-anak akan belajar kembali. Jadi, nanti malam atau nanti sore anak-anak pelajari tema 9 kayaknya negeriku, kemudian subtema 3, pembelajaran 4 ya anak-anak ya. Ya, Bu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, jika sudah mengerti, sekarang anak-anak silakan rapikan alat-alat tulis yang ada di meja kalian. Misalnya buku, pulpen, supaya mejanya rapi. Habis belajar harus dirapikan. Jangan bukunya diserakkan begitu saja. Jadi anak-anak rapikan. Sudah dirapikan anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah rapi semuanya? Sudah. Ya, bagus sekali anak-anak. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, sebagai rasa cinta kita terhadap budaya bangsa, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Nah, seperti ini. Jadi setelah Ibu putarkan videonya, anak-anak ikut bernyanyi ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
John Meriro. Oke, John Meriro. Nah, anak-anak, tadi Ibu lihat kalian sudah bernyanyinya dengan senang sekali. Jadi suara kalian juga sudah dengan merdu. Sekarang, sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Berdoa dipimpin oleh Prita. Silakan, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Prita sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, tetap semangat ya belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Pembelajaran Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nanti Om. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa anak-anak. Ayo, dadah-dadah. Sampai jumpa, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan kalian keluar dari Zoom Meet ini secara mandiri. Oke, Bu. Semua. Sama anak-anak semuanya. Bu, guru, Oke. besok Zoom Nanti Ibu infokan melalui WA grup nggih. ya, Bu. Nggih. Semua Gus.